Pada Wildskin, kita akan diperlihatkan masa lalu Yuzuha. Saat itu, dirinya berada di rumah sakit bersama dengan mamanya. Mamanya bertanya, "Yuzuha, kamu suka papa?" Yuzuha menjawab, "Tidak tahu. Aku tidak pernah benar-benar membicarakan dia, karena dia tidak pernah berada di rumah." Mamanya Yuzuha sedih dan akan melindungi Yuzuha. Yuzuha mengatakan, "Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir kondisi rumah ya, Mama. Jadi cepat sembuh ya, Mama." Tak lama kemudian mamanya Yuzuha meninggal. Yuzuha mengunjungi makam mamanya. Yuzuha memberitahu mamanya kalau mulai hari ini Hakai masuk ke sekolah SD. Hakai sangat senang memiliki ranselnya sendiri. Dia bahkan menggunakan tasnya saat pergi bermain. Bukankah itu aneh? Yuzuha mengatakan, "Jangan khawatir Mama, aku akan melindungi keluarga kita. Jadi, suatu hari peluk aku lagi, oke?" Setelah mamanya meninggal, Taeju selalu menyiksa Yuzuha dan Hakai. Setiap hari, tak terlewat satu hari pun. Suatu hari, Taeju bertanya kepada adiknya, "Siapa yang lupa mematikan lampu kamar mandi?" Tampaknya si Hakai lah yang lupa. Yuzuha kemudian mengaku kalau dirinya yang lupa mematikan lampu kamar mandi. Taeju bertanya, "Kenapa kamu berbohong?" Yuzuha menjawab, "Aku tidak berbohong, aku pelakunya." Taeju mengatakan, "Dudukan toiletnya naik. Hanya cowok yang menaikkan dudukannya." Taeju lalu memegang Hakai. Yuzuha mengatakan, "Berhenti memukul Hakai. Aku akan menerima hukuman Hakai." Taeju mengatakan, "Jadi itu yang akan kau lakukan ya? Dari sekarang kau akan kupukul juga. Apakah kau menerima itu, Yuzuha?" Bertahun-tahun, Yuzuha sendirian melindungi Hakai. Itulah kenapa Yuzuha langsung mengambil kesempatan yang Kisaki berikan kepadanya. Kembali ke cerita utama, Takemichi yang bertarung melawan Taeju mengatakan, "Kita harus menyelamatkan Hakai." Chihuyu bertarung melawan Inui dan Mitsuya bertarung melawan Koko. Taeju lalu memukul Takemichi. Hakai lalu membantu Takemichi dan mengatakan, "Kau tidak apa-apa, Takemichi." Takemichi berterima kasih kepada Hakai. Yuzuha kemudian mengingat masa lalunya. Saat itu, Yuzuha meminta maaf kepada Hakai dan bersumpah akan melindungi Hakai. Hakai berteriak, "Aku akan melindungi Yuzuha jika itu adalah hal terakhir yang kulakukan." Hakai dan Takemichi maju menghadapi Taeju. Yuzuha kemudian merasakan kehadiran ibunya. Ibunya memeluk Yuzuha dan memberitahunya, "Kamu tidak sendirian kan?" Dalam hatinya, Yuzuha berterima kasih kepada mereka semua. Saat menghadapi Inui, kaki Chihuyu terluka parah. Lalu Mitsuya dan Takemichi tampaknya kelelahan. Hakai memegang Takemichi dan mengatakan, "Maafkan ini Takemichi, ku yakin kau sudah melampaui batasmu sekarang." Taeju mengatakan, "Kau sebego itu Hakai, sekarang kau akan kehilangan segalanya." Hakai mengatakan, "Diamlah brengsek, dasar bajingan, sesali kesalahanmu di neraka bangsat, itu akan menyadarkanmu." Kemudian terdengar suara motor CB250T milik Maiki. Taeju tampak tidak tahu dengan Maiki. Koko heran apa yang dilakukan Maiki di sini. Takemichi mengatakan, "Dengan adanya Maiki di sini, kita bisa mengalahkan Black Dragon." Mitsuya mengatakan, "Kau yakin? Kita ada di sini karena kita memilih untuk merusak perjanjian damai antar Toman dan Black Dragon." Apa yang akan Maiki pikirkan tentang hal itu? Maiki kemudian datang dan mengatakan, "Selamat Natal. Apa yang sedang kalian lakukan di hari seperti ini?" Mitsuya kemudian meminta maaf kepada Maiki dan mengatakan, "Aku merusak perjanjian damai yang kubuat secara tidak bertanggung jawab. Seperti yang kau lihat, kami sedang melawan mereka sekarang." Maiki mengatakan, "Kakakku mengenal suara getaranmu." Lalu Baji bilang, "Hanya motor Mitsuya yang punya suara semanis itu. Bukan begitu? Mereka berdua membawaku ke sini." Mitsuya tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Maiki. Maiki bertanya, "Kalian bertarung melawan 3 orang ini?" Taeju mengatakan, "Jadi kaulah Maiki yang tak terkalahkan." Maiki kemudian mengatakan, "Kenapa kau menghalangiku? Aku hanya ingin berkendara dengan teman-temanku lagi. Kalau Mitsuya mati, Baji dan kakakku akan sedih." Takemichi kemudian mengingat Kisaki mengatakan, "Maiki lemah sekarang. Maiki mungkin sudah pergi terlalu jauh." Takemichi juga mengingat Kazutora mengatakan, "Maiki berubah hingga tak bisa dikenali. Toman berubah karena Maiki berubah. Dia bahkan tidak percaya pada teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Maiki benar-benar jahat." Takemichi berpikir, "Jangan lakukan Maiki,
Kalau kau melawan mereka seperti ini, kau akan. Taiju lalu menghajar Maiki sampai Maiki tumbang. Hal itu membuat Mitsuya, Chifuyu, Hakai, Takemichi terkejut. Saat bel berbunyi, Maiki belum sadar. Taiju tertawa dan mengatakan, bahkan bunyi bel memberkati kemenanganku di malam suci ini. Aku mengalahkan Maiki yang tak terkalahkan. Takemichi tidak percaya, Maiki dikalahkan hanya sekali pukul. Mitsuya kemudian maju dan mengatakan, Taiju, keparat kau. Tiba-tiba, Maiki bangkit di belakang Taiju dan mengatakan, waktu berdoa sudah selesai. Di masa lalu, saat Inui keluar dari sekolah tahanan, generasi ke-9 Black Dragon telah pergi. Koko pergi menemui Inui saat hari kebebasannya dan mengajaknya ke suatu tempat. Saat berjalan, Koko bertanya, "Kudengar Black Dragon dikalahkan. Apa itu benar?" Inui menjawab, "Iya, oleh geng Tokyomanji, sekelompok anak brengsek 1 tahun di bawah kita." Inui bertekad untuk membangkitkan geng Black Dragon. Koko mengatakan, "Apa itu karena kau diberitahu? Kuserahkan generasi selanjutnya padamu. Zaman sudah berbeda sekarang. Menurutmu, apa yang terjadi pada orang-orang yang mengatakan hal itu padamu? Mereka berada di situasi sulit ketika Haitani bersaudara dari Roppongi berkuasa. Jadi mereka membuang gengnya dan menghilang." Koko menyuruh Inui untuk berhenti hidup di masa lalu dan lupakan geng Black Dragon. Inui tidak mempermasalahkan hal itu dan akan membangkitkan Black Dragon. Koko mengatakan, ada seorang monster di sekolahku. Dengan kekuatannya, kau mungkin bisa membangkitkan Black Dragon. Inui penasaran, seperti apa dia? Koko bertanya, mau menemuinya? Tidak ada jaminan kalau dia mau bergabung. Inui berpikir, itu membuatku kesal. Dengan kekuatannya, kau mungkin bisa membangkitkan Black Dragon. Jadi kalau aku menghajarnya, artinya aku mendapatkan kekuatan itu. Aku tidak punya niat merekrutnya, aku hanya ingin mengalahkannya. Koko kemudian masuk dan mengatakan, "Kau di sini, Taiju?" Inui menyuruh Taiju untuk mengikutinya. Taiju mengatakan, "Sebaiknya kau buat ini menyenangkan." Saat pergi, Inui berpikir, mau itu Toman, Mobius, atau Haitani bersaudara, akan kulawan semuanya. Aku tidak pernah kalah 1 lawan 1 sebelumnya. Saat bertarung, Taiju berhasil mengalahkan Inui. Inui menyatakan kalau Taiju bosnya. Inui merasa kalau perbandingan kekuatan dirinya dan Taiju sangat mengejutkan. Taiju mengatakan, "Tidak masalah bagiku. Aku akan membangun ulang game Black Dragon. Sebagai balasannya, Kokonoi, kau harus memberikan hidupmu padaku juga." Setelah menjadi pemimpin, Taiju sangat tajam. Dia menghasilkan uang untuk merubah seluruh penampilan game Black Dragon. Dan Black Dragon kembali dengan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi karakter Taiju bukan hanya itu. Kebrutalannya bukan main. Inui menyuruh Maiki untuk menyerah, karena Taiju berada di level yang sangat berbeda dengan Maiki. Taiju mengatakan, "Aku baru saja memukulmu dengan pukulan terbaikku hari ini. Kurasa butuh lebih dari 1 pukulan untuk membuatmu diam." Takemichi berpikir, Maiki berhasil bangkit, tapi dia dalam masalah serius. Dia belum benar-benar pulih setelah kehilangan orang-orang yang dia peduli. Dan lebih dari apapun, Taiju Shiba terlalu kuat. Taiju mengatakan, "Cuma segini Maiki yang tak terkalahkan, sungguh mengecewakan." Takemichi berpikir kalau Maiki akan kalah. Maiki mengatakan, "Pukulan yang kudapat darimu tadi menjadi hukuman bagiku." Taiju tiba-tiba tumbang begitu saja. Takemichi, Inui, dan Koko tidak tahu apa yang telah terjadi dan terkejut melihat hal tersebut. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 36. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.